suami ada dan juga ponakan, dan anak kami ada 2 sepasang. Mereka sekarang ada pelayanan di Intraland, yang cowok, yang cewek. Dia sebentar setelah ibadah ada pekerjaan yang harus dia kerjakan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti kesaksian dari Ibu yang bawa ujian tadi, bahwa kekuatan kita adalah kekuatan yang dari Tuhan. Karena itulah pengharapan kita, kekuatan yang tidak terbatas kalau daripada Tuhan. Bapak Ibu, tadi pagi waktu saya bangun bersiap ke sini, suami menyanyi, melayani, saya menangis seperti itu. Karena apa? Karena sepanjang bulan Desember ini saya non-stop untuk pelayanan ke panti-panti, dan hari Minggu ada pelayanan perjamuan dan saya singles. Jadi saya begitu terkuras tenaga, dan Bapak Ibu tahu kalau kami membawa berkat ke panti-panti itu, kami tidak asalan saja. Jadi ada sesuatu yang kami pikirkan, kami sediakan, yang kira-kira itu yang dibutuhkan oleh panti. Jadi kalau di panti saya kasih kemarin, kami bawa pampers karena itu yang dibutuhkan. Mereka tidak bisa keluar dari tempat tidur, dari kursi roda. Jadi memang kehidupan mereka memang cuma di tempat saja. Jadi memang membutuhkan pampers. Jadi semua itu saya persiapkan sendiri dengan ponakan yang belanja. Jadi memang agak capek. Tadi malam saya bilang sama suami, yang sampai dada sakit. Jadi kalau menyanyi tinggi-tinggi kayak, aduh, ya begitulah manusia ya, kita terbatas. Tetapi saya percaya Tuhan kita yang kita sembah tidak pernah mengecewakan. Kekuatan dari Tuhan adalah pengharapan kita dan itu tidak pernah terbatas. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya ada pembicaraan dengan Ibu Gembala di sini. Kemudian itu yang kemudian datang dalam pikiran saya untuk bahan khotbah pada kesempatan siang ini. Sudah beberapa hari yang lalu saya sudah mempersiapkan khotbah yang lain, tapi kemudian dari pembicaraan ini Tuhan berbicara lewat Roh Kudus untuk memberitakan firman Tuhan yang kita akan sama-sama dengar, dan mohon bantu dalam doa biar kita semua terberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Pembacaan firman Tuhan demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia pada ayat 8 ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat dan yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saya dengar di sini jemaatnya mayoritas janda, dan itu sangat terkesan bagi saya, sehingga saya rindu membagikan firman Tuhan ini pada kesempatan siang ini. Kita sama tahu bahwa Elia diberi makan oleh janda di Sarfat. Ada suatu ketika 3,5 tahun tidak turun hujan dan muncullah kelaparan. Kita tahu bersama kalau misalnya tidak turun hujan, pasti tidak ada tumbuh-tumbuhan. Begitu juga dengan binatang juga, mereka memerlukan air, sama seperti kita memerlukan air. Nah, Bapak Ibu semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kisah ini bahwa Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu itu dengan caranya yang ajaib, dengan cara yang tidak kita pikirkan. Karena ada firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Ya, kesempatan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semua saudara di dalam Tuhan itu membaca kisah ini, bahwa kemudian Nabi Elia dia bertemu dengan seorang janda, dan waktu itu janda ini hanya mempunyai sesuatu di dalam tangannya untuk dimakan pada saat itu. Mungkin kita lihat sebentar
perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tumpahan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Itu adalah makanan atau persediaan makanan terakhir bagi mereka. Jadi dikisahkan bahwa janda ini mempunyai seorang anak. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu zaman itu wanita yang menjadi istri hanya tinggal di dalam rumah sementara suaminya bekerja. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya suaminya meninggal dan dia ditinggalkan menjadi seorang janda? Betapa mengalami suatu kesulitan karena yang menjadi tulang punggung keluarga ini sudah dipanggil Tuhan, dan dia harus menanggung anaknya juga. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang ingin saya bagikan di sini, bahwa pemberian yang terakhir, sesuatu yang kita miliki, walaupun itu tidak seberapa, kalau Tuhan yang memberkati, ada berkat yang tidak berkesudahan. Di sini dikisahkan bahwa mujizat Tuhan terjadi, persediaannya tetap ada sampai hujan turun. Dalam kekeringan Tuhan menyediakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Markus 12 ayat 42 dan 44, di situ ada suatu kisah yang Tuhan Yesus mau gambarkan. Di ayat 41, Lukas, kita lihat aja di dalam kitab Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Janda ini mendapat perhatian dari Tuhan, sehingga dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Mari kita belajar memberikan sesuatu kepada Tuhan dengan sesuatu yang maksimal, sesuatu yang penuh. Kita diajarkan juga untuk mempersembahkan tubuh jiwa kita. Amin. Sesuatu yang apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Janda ini dia memiliki, dia memberikan semua yang dia punya, bahkan itu nafkahnya. Padahal kalau diperhitungkan, ini yang dia masukkan itu 2 peser itu adalah 1 duit itu, bahkan untuk makan waktu itu juga tidak cukup untuk makannya. Tetapi luar biasa, dia memberikan semua nafkahnya. Bahkan kalau kita bisa lihat bahwa dia memberikan seluruh hidupnya. Kalau setelah itu dia memberikan itu, dia sudah tidak punya apa-apa. Dia sudah tidak punya apa-apa. Berarti dia memberikan kepada Tuhan melalui persembahannya. Dia memberikan nafkah hidupnya. Dia memberikan seluruh hidupnya. Karena bisa jadi setelah itu dia mati, tidak ada penghasilan. Firman Tuhan yang katakan bahwa itu semua yang diberikan, semua yang dia miliki. Mungkin Bapak Ibu bilang, mungkin dia ada lagi persiapan di rumah. Tapi Tuhan yang bilang itu semua yang dia kasih. Dari kekurangannya dia memberikan semua apa yang dia miliki. Ini juga boleh mengajak saya dan saudara, apa yang kita miliki saat ini. Kalau kita punya waktu untuk Tuhan, mari kita gunakan itu untuk kita menjadi berkat, jangan menjadi batu sandungan. Mari kita memiliki hati yang mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau menyembah Tuhan dengan separuh-paruh, setengah-setengah. Ini bicara seluruh keberadaan hidupnya. Ini bicara seluruh
anggap, hal yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Bahkan mungkin itu yang terakhir yang kita miliki. Tetapi kalau kita persembahkan kepada Tuhan, penyediaan Tuhan akan tetap nyata menjadi bagian kita. Amin. Janda Sarfas itu menikmati berkat Tuhan karena dia tahu memberi dengan penuh ketaatan. Dia dengarkan hamba Tuhan, dia bekerja dengan iman, dan bahkan ada mujizat bagi anaknya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius 15 ayat 27 sampai 28 kita lihat ada suatu kisah di sini. Kata perempuan itu yang ada di ayat 27, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, dan jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita sudah dengarkan banyak kali kisah ini. Seorang wanita yang datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Dan apa yang dia miliki? Iman. Walaupun mungkin dikisahkan bahwa imannya itu hanya iman remah-remah, sisa-sisa. Tetapi kalau dia serahkan kepada Tuhan imannya, remah-remah ini yang dia yakini walaupun dengan remah-remah, sisa yang sebenarnya itu hanya untuk binatang, anjing. Tetapi kalau Tuhan yang campur tangan, iman itu akan bertumbuh menjadi kekuatan dan bahkan mujizat di tangan Tuhan. Kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sementara dalam pertemuan iman. Mari iman yang ada kepada kita tumbuhkan dalam beribadah di tempat ini. Banyak firman yang disampaikan, dan bukankah iman bertumbuh oleh pendengaran firman? Rajin-rajinlah beribadah, rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah baca Alkitab, karena dari situlah iman kita bertumbuh. Kalau iman yang seperti ini saja Tuhan perhitungkan, iman yang mengharapkan campur tangan Tuhan, walaupun dari remah-remah saja, bukan dari roti yang utuh, dari sisa-sisa pembuangan di meja makan, tetapi Tuhan melihat itu, karena itu ada kesembuhan di sana. Iman yang sungguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Walaupun hanya remah-remah, tetapi itu berbicara masih ada iman. Walaupun hanya remah-remah, sisa-sisa yang terbuang dengan tidak sengaja, tetapi wanita ini mengimani. Dan kalau dia imani, ada firman. Kalau ada firman, tentu ada mujizat. Puji Tuhan, ada kuasa di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang saya masuk kepada pesan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Mengapa dalam cerita-cerita firman Tuhan beberapa kali Tuhan menggambarkan suatu kehidupan seorang janda yang miskin. Saya sudah katakan tadi bahwa janda di zaman itu selalu identik dengan kemiskinan, karena dia ditinggal suami sebagai tulang punggung keluarga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama, janda-janda, bila hidupmu engkau persembahkan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini, engkau pakai kehidupan untuk menjadi berkat, Tuhan akan memperhitungkan. Amin. Amin. Mungkin tidak ada pegangan hidupmu, tidak ada pengharapanmu di dalam dunia ini, tetapi kita punya Tuhan. Pengharapan kita, tempat kita menggantungkan hidup kita, dan Tuhan selalu akan menolong saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kehidupan janda juga bicara sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang dari kehidupan. Mungkin kita masih dalam rumah tangga yang utuh, tapi mungkin ada yang hilang dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi Tuhan selalu memberikan berkat. Tuhan selalu melengkapi kehidupan saya dan saudara. Janda ini bukan saja dia menjadi berkat, tetapi bukankah dia menikmati berkat? Haleluya, puji Tuhan. Dia menjadi berkat bagi Elia, tetapi pun dia menikmati berkat.
berkat yang berkelimpahan, tetap ada makanan di dalam rumahnya selama musim kekeringan, bahkan kesembuhan bagi anaknya. Tuhan menghargai pemberian dirimu dalam pelayanan. Saya tahu di tempat ini, seperti yang diceritakan oleh Ibu Gembala, ada janda-janda di sini, bahkan mayoritas. Tetapi saya mau ajak, mari ibu janda, kita memberi diri untuk pelayanan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau jadikan kita berkat, bahkan kita menikmati berkat yang luar biasa. Tidak akan pernah berkesudahan, kasih setianya selalu baru setiap hari dalam kehidupan saya dan saudara. Kedua, mengapa diceritakan janda miskin? Karena janda, kehidupan janda miskin yang tahu memberi, tahu berkorban, seperti persembahan seorang janda yang Tuhan perhatikan di suatu rumah ibadah, memberikan seluruhnya, itu menemplak kehidupan orang yang berkecukupan, mengemplak kehidupan orang, menegur orang-orang yang berkecukupan. Kalau mereka yang janda memberi dari kekurangannya, bahkan semua dari nafkahnya, semua dari apa yang dia miliki. Ada yang berkecukupan, apa yang kau mau berikan kepada Tuhan? Jangan kalah dengan seorang janda. Kalau kau punya sesuatu yang ada di dalam hidupmu, pergunakan semuanya untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan kalau kau memberi dengan hatimu, jangan untuk dilihat oleh orang, tetapi untuk dilihat Tuhan. Semua yang memberi pada saat ibadah di rumah ibadah, diperhatikan Tuhan, bukan? Tuhan melihat semuanya. Tetapi ada satu yang berkesan, pemberian seorang janda, persembahannya, karena dia memberi dengan kekurangannya. Mari kita, kalau kita memberi dari kehidupan kita, memberi dari materi, memberi dengan apa yang kita miliki, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Memberi dengan hati kita, memberi dengan ketulusan kita. Banyak yang diperhatikan, tetapi hanya janda yang mendapat perhatian Tuhan. Mari kehidupan saya dan saudara, kalau kita mau memberi, menabur, memberi diri, biar kita memberi pelayanan kita, apa yang kita miliki, memberi bukan dilihat, bukan untuk dilihat manusia, tetapi untuk diperhatikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Semua yang memberikan banyak ternyata, tetapi mereka memberi dari kelimpahan. Memberi dari kelimpahan, tidak ada sesuatu yang akan terkurang dari hidupmu. Tidak ada sesuatu yang akan berpengaruh, karena hal berkorban adalah sesuatu yang dikorbankan. Ada darah dari hewan korban itu yang disembelih. Itu berbicara tentang sesuatu yang keluar, sesuatu yang kita korbankan. Berbicara korban itu sesuatu yang sakit, bukan? Kalau darah keluar, tentu menyakitkan. Untuk itu, mari kita berkorban dengan mengorbankan kehidupan kita yang berkenan, seperti persembahan yang pada zaman dahulu, bangsa Israel, mereka mempersembahkan korban itu dengan apa? Persembahan hewan korban yang disembelih dan mengeluarkan darah. Kalau engkau belum merasakan sesuatu yang hilang, sesuatu yang engkau berikan itu mempengaruhi kehidupanmu, itu bukan korban, itu hanya pemberian biasa. Tetapi korban itu harus ada harga yang kau bayar, harus ada yang sesuatu yang betul-betul dikorbankan. Jadi memberi bukan dari kelimpahan, tetapi memberi dari kekurangan, itu yang Tuhan perhitungkan. Untuk itu, bagi mereka yang mempunyai kelebihan, coba kita potensikan semuanya itu untuk kerajaan Allah. Prioritaskan untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang kita cari di dalam dunia ini?
Apa yang kita cari cuma sementara. Pandemi ini mengajarkan bahwa kehidupan kita cuma sementara. Nah, sementara kalau kita itu menimbun harta duniawi, kita akan bawa pergi. Tidak benar. Kalau satu waktu kita dijemput oleh maut, Bapak Ibu akan tinggalkan itu. Bahkan kadang kala harta yang kita tinggalkan jadi perselisihan, jadi pertikaian pada mereka yang kita tinggalkan. Tetapi kalau kita mengumpulkan harta di surga, itu akan kekal. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi yang pertama, kenapa janda miskin yang diceritakan dalam Alkitab? Karena Tuhan juga memakai kehidupan janda. Kenapa janda miskin diceritakan dalam Alkitab? Yang kedua, supaya menentukan kehidupan mereka yang berkecukupan untuk memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu tahu, ini juga menentukan hamba Tuhan. Jangan kau pernah meremehkan jemaatmu yang janda. Jangan pernah meremehkan mereka. Karena kalau Tuhan pakai kehidupan mereka, mereka akan menopang hidupmu seperti janda di Sarfat ini yang menopang kehidupan Elia. Tuhan pakai dia. Tuhan pakai jemaat di sini, jemaat-jemaat yang mayoritas janda untuk menopang hamba Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sanggup menjamin kehidupan gembala di sini dengan keberadaan jemaat yang ada. Kita bersuka cita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi firman-Nya. Hamba Tuhan di tempat ini, mereka bekerja siang dan malam untuk kerajaan sorga, dan mereka harus ditopang dalam pelayanan mereka. Dan kau jemaat di tempat ini, mari kau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan sanggup menjamin hidup hamba Tuhan dalam pelayanan dengan sesuatu yang dianggap manusia tidak bisa diharapkan. Kita lihat pada 1 Korintus 1 ayat 20. Dalam firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Apa yang dianggap dunia adalah kebodohan, itu yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan menganggap mereka semua, hikmat yang ada pada mereka, suatu kebodohan di mata Tuhan. Amin. Kehidupan janda akan memberikan kesan bagi dunia, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan. Tetapi kalau Tuhan mau pakai itu, sesuatu yang mereka anggap kebodohan, sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Bahkan hikmat mereka, Tuhan bilang, kebodohan belaka. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan kita Allah yang tidak terbatas, Tuhan kita Allah yang luar biasa. Mari jemaat yang ada di tempat ini, kita memberi diri kepada Tuhan. Dalam keberadaan hidupmu, entahkah engkau janda, entahkah engkau suami istri yang lengkap, kita semua, mari kita memberi diri kepada Tuhan, penuh dengan ketaatan, menjadi berkat, dan pasti kita akan menikmati berkat. Dan bagi mereka yang berkecukupan, mereka yang diberikan kepercayaan Tuhan lewat hartamu, lewat keberadaan hidupmu, mari pakai itu semua untuk pekerjaan Tuhan dan bagi hamba-hamba Tuhan. Mari kita percaya Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu yang dianggap manusia itu bodoh, tetapi itu adalah hal yang Tuhan bisa pakai untuk menopang kehidupanmu, bahkan pelayananmu. Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Apa yang dianggap manusia mustahil, apa yang dianggap manusia itu hal bodoh, tetapi kalau di tangan Tuhan, segala sesuatu akan mengerjakan kebaikan. Di tangan Tuhan segala sesuatu akan mengerjakan hal yang luar biasa. Ada mujizat di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Janda adalah seorang perempuan, dan perempuan itu menggambarkan gereja Tuhan. Perempuan adalah gereja Tuhan. Wanita itu gereja Tuhan. Menggambarkan bahwa kehidupan kita ini sebagai gereja Tuhan, baik gembala maupun jemaat, kita adalah gereja Tuhan. Dan kita harus bergantung kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita diajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diajar untuk memberi seluruh kehidupan kita. Kita diajar untuk menabur, dan kita diajar untuk menjadi berkat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan pada siang hari ini, kembali lagi saya mengajak kehidupan kita semua. Mari kita memakai kehidupan kita untuk jadi berkat dalam pekerjaan Tuhan. Karena sesungguhnya di dalam dunia ini tidak ada hal yang membuat damai sejahtera itu melimpah. Kerajaan surga itu bicara damai sejahtera kalau tidak di dalam Tuhan. Mari kita bekerja selagi hari siang, karena kita punya pengharapan kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita akan memerintah dengan Tuhan di surga yang mulia. Amin, haleluya. Di tengah dunia ini kita akan diperhadapkan dengan pergumulan. Di tengah dunia ini kita dihadapkan dengan penderitaan. Bahkan mungkin ada kekurangan-kekurangan. Seperti janda Safat ini mengalami kekurangan. Mungkin ada kekurangan apa di dalam kehidupan saya dan saudara? Kekurangan kesehatan, kekurangan apa yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan akan cukupkan kalau kita mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Tuhan sanggup mengembalikan nyawa anak dari janda Safat ini. Nyawa apa yang hilang dari bumi. Apakah itu sukacitamu, damai sejahteramu? Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan memberikan segala sesuatu penuh dengan kelimpahan, sehingga kita menghadapi persoalan, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi pun masalah, bahkan kesukaan, kita akan tetap berdiri di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan sesuatu yang baik. Silih berganti, musim berganti seperti lautan. Tetapi satu hal, Tuhan selalu pelihara kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan kita pada kesempatan pada siang hari ini. Kita lakukan satu